merupakan korban. Ini istrinya adalah korban keluar dari rumah menggunakan motor milik pelaku menuju pondok di ladang milik mereka di Sungai Bermosi dan meninju mata korban mengenai pelipis mata kanan serta memukul leher korban. Pada saat bersamaan mereka memukul korban dan menuju ke motor itu miliknya parkir. Pada saat setelah dia menggendong istrinya, membawa istrinya melewati bukan yang bersama kita bukan anak biologis pelaku atau suaminya. Kemudian pelaku emosi langsung menampar pipi korban atau pipi istrinya. 338 KUHP. Kemudian saya 6 Juni 2023 sekira pukul 17.30 pelaku atas pondok. Kemudian si pelaku ini mengejar si istrinya korban sekitar 30 meter dari pondok. Si jalan situ dia tidak sanggup, pelaku tidak sanggup, kemudian pelaku ini mencari jalan alternatif lain. Setelah pelaku ini mencari jalan alternatif lain menggunakan sepeda motor tadi, tiba di ladang, mereka langsung duduk di pondok tersebut dan saling berbicara nostalgia masa lalu mereka. Kemudian pelaku bertanya kepada korban tentang kecurigaan pelaku bahwa korban memiliki hubungan budaya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.05. Benar, pakaian istrimu pada saat kamu sitting itu. Benar ya? Ini bantalnya ya. Ini posisinya ada di ladang itu. Tapi 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang terbaru adalah KDRT yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Kita ketahui bersama bahwa tersangka ini merupakan adalah suami dari korban atas nama saudara Muhammad Sujoni alias Joni, tempat tanggal lahir Semudun 17 Juli 1987, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Markaban RT 2 RW 4 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. TKP melakukan tindak pidana yaitu di pondok di lahan, lokasinya itu adalah lahan sawah milik mereka di Jalan Sungai Berembang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.05. Pasal yang kita sangkakan terkait dengan tindak pidana KDRT yaitu Pasal 5 huruf A junto Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita subsidiarkan lagi ke Pasal 338 KUHP. Kemudian saya ingin menjelaskan kronologis kejadian pelaku KDRT bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.30 pelaku atas nama Sujoni bersama istrinya atas nama Siti Oktaviana merupakan korban. Ini istrinya adalah korban keluar dari rumah menggunakan motor milik pelaku menuju pondok di ladang milik mereka di Sungai Berembang, Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap. Tiba di ladang, mereka langsung duduk di pondok tersebut dan saling berbicara nostalgia masa lalu mereka. Kemudian pelaku bertanya kepada korban tentang kecurigaan pelaku bahwa korban memiliki hubungan dengan pria lain. Dan korban menjawab, kalau keempat anak yang bersama kita bukan anak biologis pelaku atau suaminya. Kemudian pelaku emosi langsung menampar pipi korban atau pipi istrinya. Kemudian korban berkata, inilah alasan saya untuk menceraikan kamu dan saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
Mendengar hal tersebut, pelaku menjadi emosi dan meninju mata korban mengenai pelipis mata kanan serta memukul leher korban. Pada saat bersamaan mereka bergumul, berkelahi. Kemudian setelah bergumul, korban ini sempat melarikan diri keluar pondok. Kemudian si pelaku ini mengejar si istrinya, korban, sekitar 30 meter dari pondok. Si pelaku mendapatkan istrinya, kemudian bergumul lagi. Pelaku memiting kembali dan sambil merebutkan gunting yang dibawa oleh korban. Pada saat di pondok itu terjadilah perebutan gunting. Setelah melakukan perebutan, gunting tersebut pecah menjadi dua, satu dengan istrinya, kemudian satu sebelahnya lagi ada dengan pelaku. Setelah bergumul, sempat si pelaku ini menikam istrinya di bagian belakang badan si korban ini, si istrinya. Sempat ditikam, kemudian dipiting kembali sama si pelaku. Merasa tidak ada perlawanan, si korban ini tidak ada merasa perlawanan, pelaku ini melepaskan kembali pitingannya tersebut. Dilepaskan, setelah itu merasa panik, pelaku berusaha membawa korban dengan cara memanggul korban dan ingin menuju ke motor. Motor ini miliknya yang diparkir pada saat si pelaku ini mau ke ladang tersebut. Setelah dia menggendong istrinya, membawa istrinya melewati jembatan, menyeberang parit, si pelaku ini terjatuh. Pelaku terjatuh, kemudian kepala korban ini terbentur dengan kayu. Sempat dia itu bangun, menggendong lagi, merangkul lagi istrinya. Jalan situ dia tidak sanggup, pelaku tidak sanggup, kemudian pelaku ini mencari jalan alternatif lain. Setelah pelaku ini mencari jalan alternatif lain menggunakan sepeda motor tadi, dia ini keluarlah inisiatif bahwa dia dan pelaku dan korban ini menjatuhkan diri kembali ke parit tersebut, sehingga si pelaku ini berteriak minta tolong kepada masyarakat. Kemudian masyarakat datang, masyarakat itu merupakan saksi yang kita ambil keterangan. Masyarakat datang membantu si pelaku dan korban untuk dinaikkan ke motor. Kemudian pelaku ini membawa korban pulang ke rumah orang tuanya. Sesampai di rumah, pelaku membawa korban tersebut dan mengetahui, memberitahukan kepada orang tuanya bahwa si korban tadi jatuh, sehingga orang tuanya mengecek dan korban tidak bernyawa lagi, sudah tidak sadarkan diri. Untuk memastikan tersebut, orang tuanya membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menyatakan bahwa si korban itu meninggal dunia. Setelah sampai di Rumah Sakit Bayangkara, si korban dinyatakan dokter sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Seperti itu rekan-rekan kronologis dari kejadian tersebut. Untuk modus operandi, untuk penyebab kematian berdasarkan hasil visum dan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, penyebab kematian korban adalah terhentinya pernapasan diakibatkan adanya pelebaran pembuluh darah di otak karena trauma. Ini dilengkapi dengan hasil otopsi dan hasil visum dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, rekan-rekan. Itu kronologis dari kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di depan kita ini kita ketahui bersama bahwa ini adalah merupakan barang bukti yang kita dapat untuk proses penyidikan. Ini adalah baju dari korban yang dipakai saat pelaku melakukan KDRT, kekerasan terhadap istrinya. Ini adalah merupakan baju yang dipakai terakhir oleh korban atau istrinya. Ini ya,
Jatah batin. Terus tidak mau ngasih. Kakak batin. Tidak mau ngasih. Alasannya? Alasannya capek dan segala macam. Terus? Paling ngasihnya itu waktu subuh. Tapi kalau saya minta subuh itu udah becek itu. Udah becek? Udah becek. Abang maksudnya becek itu abang menduga bahwa istri abang sudah berhubungan dengan orang lain gitu maksudnya? Iya. Sempat abang tanyakan tak sebelum-sebelumnya? Dia bilang cuma kecapean gitu. Gitu. Terus? Tapi dari itu saya lihat itu baunya bau mani itu.